Kertas yang terakhir nih merah pula tintanya. Bagaimana cara mendekatkan atau mendatangkan jodoh untuk saya? Saya seorang akhwat. Rezeki harimau tidak tertukar dengan musang. Kalaulah rezeki musang ditangkap, tahu musang? Bukan musang king, itu durian. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, maka musang itu sudah punah di dunia ini. Apakah masih ada musang sekarang? Masih. Kalau musang itu rezekinya diambil harimau, karena harimau lebih cakarnya lebih tajam, karena harimau lebih kuat, lalu dimakannya rezeki musang, maka sudah lama musang itu punah. Namanya musang saurus. Buktinya harimau tetap ada, musang tetap ada. Itu bukti bahwa rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi yakin. Rezeki kita tak akan mungkin diambil orang. Rezeki kita mesti kita yang mengambilnya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin rezeki itu punya kita dan kita berusaha untuk mengambilnya, insyaallah. Jadi calon suami kalian tak akan mungkin diambil oleh tetangga kalian. Amin. Malu pula orang yang ngambil. Jadi tak ada rezeki yang tertukar. Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui rezeki kita. Begitu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita menjadi jabariyah. Kalau ditanya gimana, ada ingin menikah, serahkan pada Allah. Ini bukan Ahlus Sunnah, ini Ahlul Bid'ah, namanya Jabariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah ada ikhtiar. Di sini ada Ustadz Ketua Ikat, ada alumni Azhar yang baru pulang, ganteng, cerdas, S2, hafal Quran, udah nikah. Ada yang masih lajang, temui Ustadz Tengku Fadil. Tengku Fadil, ada tak stok-stok yang lama pun tak apa-apa. Temui Ustadz Tim Uas, Ustadz Nazar, ada tak yang second pun tak apa. Gitu, ada ikhtiar dan usaha. Boleh seorang wali menawarkan adiknya, anak gadisnya, ditawarkan. Besok kau datang ke rumah ya, ini aku mau jumpakan sama adikku. Datanglah kalian ke rumah abang ini. Habis itu disuruhnya lah adiknya keluar. Keluar dia bawa teh manis. Kau pun kau tengoklah sambil nengok teh. Jadi harus ada usaha dan ikhtiar. Satu lagi Ustaz, jika ada yang datang dengan niat serius, bagaimana memantapkan hati? Memangnya ada pilihan lain? Macam banyak aja pilihan. Kalau udah datang itu, jadi perempuan ini begini. Perempuan ini seperti orang masuk kerja, masuk kantornya jam 8, kantor tutup. Keluar dari rumah jam 7. Jam 7 lewatlah bis pertama. Lewat bis, tang-tang, kata klakson bis. Penuh kali bisnya. Nantilah jam 7.15 berlalu satu bis. Jam 7.30 muncul bis. Memang tidak penuh, tapi nggak ada AC-nya. Nantilah 7.45 lewat ojek. Ojek pula, nanti ada bis lagi. 7.59 apa yang lewat pun jadilah. Macam paham aja. Jangan banyak pilih, nanti terpilih-pilih, tebu, terpilih bukunya. Makanya dalam hadis yang kalian pilih itu kata Nabi cuma 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai perempuan-perempuan, kalian punya wali, ayah kalian, datuk kalian, abang kalian, adik kalian, paman kalian. Kalau datang laki-laki meminang anak keponakan cucu kalian, 2 saja.
tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dengan dia. Kalau tak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah wa fasadun arid, kerusakan. Memilih laki-laki sifatnya dua, baik agamanya, baik akhlaknya. Memilih perempuan sifatnya empat. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena empat. Lima liha, karena kaya raya. Wali hasabiha, karena keturunan darah biru. Wali jamaliha, karena cantiknya, putihnya, tingginya, semampainya, rambutnya ikal, bak mayang terurai. Wali diniha, karena agamanya. Fasfar bidatid din, pandang yang keempat karena agamanya. Karena kalau kau nikahi karena hartanya, harta binasa. Kau nikahi karena darah birunya, dipecat darah birunya. Kau nikahi dia karena cantiknya, perempuan macam bunga. Bunga itu sifatnya kembang, cantik, harum, semerbak, lalu kemudian dia pun akan layu. Satu-satunya bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan itu sekarang mukanya kresek semua isinya. Hidung kresek, dagu kresek, pipi kresek. Semua dicukur, semua disulam. Dulu kita tahu sulam kain, ini bibir disulam, mata disulam. Bangun tidur kusut semuanya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Dulu Ustaz ceramah, kata Ustaz, perempuan itu dinikahi karena empat. Karena hartanya, karena bangsawannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tolong Ustaz carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustaz. Kalau ada empat-empatnya ngapa aku kasih ke kau? Tolong untuk yang ini nanti diedit ya. Bahaya ini.